ceritanya. Iya kan apa mengatakan Jokowi politisi. Saya tidak setuju dan logika lu. Lalu lu bilang gua takut gitu. Jadi semua yang tidak setuju pada logika lu anggap penakut. Ini logika apa? Lebih lucu lagi lah. Ampun. Loh, gini Bang, Abang kan mengatakan Pak Jokowi bukan pendapat. Pak Jokowi bukan negarawan. Ketidaksetujuan itu lalu lu definisikan sebagai ketakutan. Coba jelaskan bagaimana cara berpikir seperti itu. Prabowo Gibran Menteri DPR itu karyawan kita, bosnya. Bahkan kita pemegang saham terbesar, karena Gen Z 50% ke atas. Baik. Jadi karyawan mana yang dikontrak 5 tahun, baru kerja setahun, udah minta 10 tahun. Kami nggak ngerti sebagai bosnya kenapa itu bisa keluar sekarang. Itu aja Mbak. Kita pengen... Problem Indonesia hari ini bukan siapa paket 2029. Problem Indonesia hari ini memastikan mereka lulus dapat kerja, memastikan upahnya pantas, memastikan anak-anak yang usia sekolah SD, SMP, SMA mampu membayar sekolahnya. Itu problem mereka. Problem mereka bukan siapa paket 2029. Kalau seorang negarawan, dia akan menjawab problem-problem rakyatnya, bukan problem anaknya. Tapi politis. Pemilu masih 5 tahun ke depan, tapi Jokowi sudah membuat pernyataan mendukung pasangan Prabowo Gibran 2 periode. Bagi para loyalisnya, pernyataan itu mungkin sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Tapi bagi Adian Napitupulu, pernyataan ini menunjukkan siapa Jokowi sebenarnya. Menurut Adian, Jokowi hanya memikirkan nasib keluarga dan anak-anaknya, bagaimana agar Gibran dapat tetap berkuasa. Bukan hanya itu, dalam debat ini, Adian Napitupulu akhirnya belak-belakan bahwa isu pemaksulan Gibran sudah masuk pembahasan DPR, dan isu inilah yang diduga menjadi pemicu munculnya seruan membubarkan DPR, yang memprovokasi massa melakukan aksi anarkis. Penasaran bagaimana serunya perdebatannya? Simak di video ini. Saya tadi punya pertanyaan ke Bang Adian, apakah arahan 2 periode Jokowi adalah upaya untuk menyelamatkan keluarganya dari isu ijazah dan juga pemakzulan, Bang Adian? Pertama begini ya, apa yang disampaikan orang itu, apa yang dikatakan orang itu, apa program orang itu merupakan manifestasi dari pemikirannya. Apa yang dipikirkan itu seringkali merupakan wujud dari keinginan-keinginan dia, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita berangkat dari pemikiran itu, kalau Pak Prabowo ini programnya MBG, makan bergizi gratis, terlepas bahwa ada problem-problem dalam pelaksanaan itu nomor 2 menurut saya, tapi nomor 1-nya adalah Pak Prabowo ini sedang berpikir tentang generasi berikutnya, tidak generasi sekarang. Nah, orang katakan bahwa negarawan itu selalu berpikir tentang generasi berikutnya, tapi politisi selalu berpikir tentang pemilu berikutnya. Nah, pernyataan Jokowi ini menunjukkan sebenarnya dia politisi, bukan negarawan. Karena dia tidak berbicara tentang generasi berikutnya, tapi dia berbicara tentang pemilu berikutnya. Jadi yang salah apa Bang Adian? Nggak ada yang salah. Semua orang boleh bicara apa saja, tapi dari situ kita memahami, oh cara berpikirnya seperti itu, gitu loh. Tapi kan ini pernyataan. Dan ini adalah pukulan telak pertama yang dilontarkan Adian Napitupulu yang sukses membuat loyalis Jokowi tunduk terdiam. Menurut Adian, di saat Prabowo sibuk memikirkan bagaimana nasib jutaan anak bangsa ke depan, Jokowi melalui pernyataannya mendukung pasangan Prabowo Gibran justru terlihat hanya memikirkan nasib anaknya sendiri. Dan video lanjutan berikut ini akan membuka mata kita semua, siapa dalang dan motif aksi demo rusuh di akhir Agustus yang sesungguhnya. Dan ini adalah pernyataan pertama seorang anggota DPR menanggapi isu pemaksulan Gibran, sekaligus menanggapi demo yang menyasar anggota DPR tersebut. Tapi kan ini pernyataan kedua ya. Pernyataan pertama itu dalam rangkaian peristiwanya ya, itu tanggal 2 atau tanggal 3 Juni surat pemakzulan Gibran itu dikirimkan oleh para purnawirawan ke DPR. Saya mungkin bisa salah dalam tanggal-tanggal. Tanggal 3 Juni, lalu tanggal 6 Juni Jokowi itu bicara bahwa nggak bisa dimakzulkan. Ini satu paket. Kalau ada pemakzulan harus dua-duanya, kira-kira seperti itulah. Nah, kemudian tanggal 25 Juli 24-25 Juli kalau tidak salah, pimpinan DPR mengatakan bahwa surat pemakzulan itu akan mulai dikaji. Lalu bulan Agustusnya rame lah tuh pembubaran DPR. Isu pembubaran DPR kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kemarin disampaikan bahwa 2 periode lah, sampai 2 periode. Nah, itu kan juga rangkaian kronologi ya, yang kita bisa mengamati, oh sepertinya ada sesuatu nih kira-kira seperti itu. Nah, kalau kemudian memang tidak bisa dihindari ya bahwa faktanya ada serangan bertubi-tubi. Ijazah Jokowi, kemudian sekarang ijazah Gibran, kemudian pemakzulan Gibran dan sebagainya. Itu
pasti menggetarkan apa Jokowi sendiri. Nah, ini salah satu resiko ketika kemudian dia mau tidak mau akan diperhadapkan sebagai bapak bangsa atau bapak anaknya. Kira-kira seperti itu. Dan dia sudah memilih kan bahwa ya enggak. Terlepas dari dolar naik, terlepas dari apa situasi ekonomi yang sedang tertekan karena faktor Amerika menerapkan tarif apa itu, resiprokal dan sebagainya, Jokowi nggak bicara itu. Jadi lebih negarawan Pak Prabowo daripada Pak Jokowi. Lah kalau kemudian seorang negarawan, kan bagaimana sih kita membedakan negarawan dan politisi? Negarawan selalu berbicara generasi berikutnya. Dari mana kemudian kita melihat bahwa oh ada potensi negarawan dalam program Prabowo karena dia berbicara MBG itu berbicara tentang generasi berikutnya. Oke, baik, Bang Freddy. Bagi sebagian orang, pernyataan Adian ini mungkin akan sangat mengejutkan. Tapi jika kalian mengikuti di video-video kami sebelumnya, kami sudah mencoba menganalisa. Nah, teman-teman kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa dalam klip video tersebut benar sekali di mana pendukungnya Bapak Jokowi serta yang tidak suka dengan Bapak Jokowi ini mereka saling beradu mulut dan saling menyerang satu sama lain, ibaratnya saling membela diri untuk pendukung mereka masing-masing. Ya, karena kita tahu bahwa dalam pertandingan kasus izatannya Bapak Jokowi ini masih aja ada yang membelanya atau yang disebut dengan Ternak Mulyono ini. Ya, tentu itu adalah pendukungnya Bapak Jokowi karena pada dasarnya orang-orang yang memilih kepada Bapak Jokowi, dan salah satunya orang yang tidak suka dengan orang-orang tersebut ya seperti Bapak ini, dia melontarkan hal-hal tersebut yang artinya mereka masih belum paham bahwa Bapak Jokowi atau mantan presiden kita ini sebenarnya tidak seperti yang kita bayangkan, yang artinya mereka membuat rencana-rencana serta untuk membuat kekuasaan kepada diri sendiri ya. Di sini kita akan membacakan beberapa komentar dari teman-teman tanggapan mereka dalam menilai video ini. Tentu ketika mereka sudah menonton video ini, mereka bisa menyingkapi serta menyimpulkan bahwasanya mereka bisa memberikan tanggapan mereka di kolom komentar. Nah, di sini menurut tanggapan Marsad ini, narasumber Termo rata-rata otaknya kosong, cuman modal suara keras memotong pembicaraan lawan kala debat ngamuk ya, ibaratnya seperti itu. Biasanya orang kalau udah mau kalah itu ya mereka akan mengkeraskan suara mereka ya, kelihatan ngamuk gitu kan karena tidak mau kalah, ibaratnya seperti begitu ya di situ. Selanjutnya kalau masyarakat yang cerdas sudah paham siapa dalang semuanya ini ya, ibaratnya apapun yang ada di balik ini semua ya sudah pasti kita tahu siapa yang sudah melakukan seperti ini dan rencana-rencana siapa dalang di balik itu semuanya ya di situ. Mantap PDIP. Horas Adian, sekarang rakyat perlu lapangan pekerjaan, bukan pemilu 2029. Masih jauh itu, rakyat lapar tahu. Terima kasih ya Allah, ya Allah Anda diberikan perlindungan ya Allah. Alhamdulillah, sholli ala sedia Muhammad wa ilaihi sayyidina. Nah, itulah mereka memberikan penjelasan-penjelasan serta bukti-bukti yang jelas, tapi masih ada orang yang membela Bapak Jokowi ini. Entah mereka dirasuki apa atau memang sudah mendarah daging, mereka mendukung sepenuhnya gitu. Masih belum satu tuh, lihat Gibran sudah kok mau 10 tahun berkuasa. Ya Allah, berikan pemimpin yang saleh, yang betul-betul cerdas dan mementingkan rakyat dan kemajuan negara Indonesia. Amin ya robbal alamin ya. Ibaratnya kita tuh tentu kita mau sebagai masyarakat Indonesia mau pemimpin kita adalah pemimpin yang cerdas, pemimpin yang bisa berpikir kritis dalam menghadapi setiap hal-hal situasi global di negara kita ini. Apalagi negara kita ini adalah negara hukum, tentu pemimpin kita harus jadi pemimpin yang adil, jujur, serta memajukan negara kita untuk tetap menjadi negara maju.
Namun ketika orang-orang tetap seperti begitu ya ibaratnya negara kita tidak akan pernah maju mau sampai kapanpun itu. Nah selanjutnya cari duit semakin sulit bos. Mikir wateng ngeri pikiran ngali. Rakyat harus bangkit. Lawannya betul. Hancur tata negara dan hancurkan kelembagaan negeri ini oleh Jokowi dan keluarganya. Ya banyak ya, membuat kekuasaan diri sendiri, membuat kepentingan pribadi sendiri. Ya inilah seperti beginilah akibatnya di situ. Saya dukung PDIP. Baru 1 tahun berkawan sudah meminta 2 periode. Berdasar bapaknya mencari kerjaan untuk anaknya, sementara anak bangsa banyak pengangguran. Ex-pemimpin cuman mementingkan keluarganya atau anaknya ya. Seperti yang saya katakan tadi teman-teman, ibaratnya mereka ini seperti begitu untuk membuat kekuasaan kepada diri sendiri agar membuat keuntungan pribadi ya ibaratnya mereka mengabaikan kepentingan rakyat sendiri padahal mereka menjadi pemimpin untuk memajukan negara kita, untuk mensejahterakan negara kita, memberikan perdamaian kepada rakyat, mencari lowongan pekerjaan kepada rakyat supaya rakyat atau masyarakat semakin makmur. Namun ini seakan-akan mementingkan keluarga atau pribadi dari pemimpin mereka, seakan-akan mereka tidak mementingkan rakyat padahal mereka menjadi pemimpinnya itu atas dukungan masyarakat. Tentunya kalau tidak ada dukungan dari masyarakat ya tidak akan pernah bisa menjadi pemimpin karena suara semuanya ada di tangan rakyat ya ibaratnya seperti itu ya. Tapi para penjabat-penjabat atau pemimpin di negara kita mereka lupa diri ketika mereka sudah menjadi pemimpin atau menjadi penjabat ya ibaratnya ketika mereka sudah menjadi pengusaha atau sudah tinggi jabatannya ibaratnya mereka lupa akan orang yang mendukung mereka di belakangnya. Mereka lupa kulitnya gitu ya. Kita berpikir untuk itu ke depan maka kita harus mempersiapkan anak-anak yang sekarang untuk Indonesia yang akan datang. Kita harus gemilang 10 tahun, 15 tahun, dan 20 tahun nantinya ya. Kita harus memikirkan masa depan generasi kita yang akan meneruskan untuk memajukan negara kita. Ya, tentu kita mau negara kita akan semakin maju. Dan kalau kita tidak berpikir lebih cerdas lagi dalam memahami situasi global di negara kita, dan kita akan masih terlibat dengan hal-hal seperti ini, tidak maju akan pemikiran kita karena di siklus tersebut hanya akan menguntungkan diri beberapa orang yang ibaratnya hanya kesebagian dari mereka, namun kita kebagian hanya menjadi tontonan saja karena kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita hanya dibuat dimanfaatkan saja di situ. Nah, selanjutnya Gaga pingin 2 periode rakyat muak. Termol ini kok tidak sadar anak muda juga pingin jadi wakil presiden. Banyak yang pintar lulusan S1, 2, 3 tahun 2029. Masih lama. Kok sudah 2 periode cara berpikirnya gimana ya? Ibaratnya mereka sudah merancang ke depannya ya. Seperti yang dikatakan tadi, ketika orang sudah dapat membuat jabatan sendiri ya ibaratnya mereka memikirkan ke depan ya mereka tidak mau membuat lowongan kepada orang lain padahal belum tentu pekerjaan mereka itu sudah baik atau sudah berjalan dengan lancar. Mereka memikirkan ke depan untuk kekayaan pribadi, menguntungkan pribadi masing-masing ya supaya mereka masih berkuasa untuk memerintahkan masyarakat kita seperti begitu. Nah, Termul mengaku pemberani menganggap orang lain pengakut ya ibaratnya mereka sudah menganggap mereka lebih hebat padahal tidak akan pernah seperti begini kalau tidak ada dukungan dari masyarakat. Termul Mulyono orang-orang kurang waras karena tidak tahu membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Asal bunyi mereka kita rakyat ini bodoh ya. Seperti begitu yang ada di pikiran mereka. Yalah jauhkan negeri ini dari kezaliman dan keserakahan, haus akan kekuasaan dari Mulyono. Ya begitu ya teman-teman. Negara itu adalah pemikiran kehidupan kebangsaan, bukan kekuasaan untuk kepentingan keluarga dan kelompok. Itu bukan negara, itu seorang pengecut ya seperti begitu.
Nah, teman-teman, coba berikan tanggapannya di kolom komentar supaya kita bisa saling bertukar pikiran dalam menyingkapi situasi politik di negara kita ini.